Perkenalkan, nama saya Liberta Eka, perwakilan dari kelompok 1. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang tanggung jawab bidan dalam pelayanan kesehatan. Yang akan kami bahas yaitu tentang tanggung jawab bidan dalam tatanan pelayanan kesehatan, tanggung jawab bidan dalam lingkungan praktis, dan tanggung jawab bidan dalam legislasi. Yang pertama, tanggung jawab bidan dalam tatanan pelayanan kesehatan, yaitu ada 4. Yang pertama, pelayanan mandiri adalah layanan kebidanan primer dilakukan oleh bidan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab bidan. Kemudian yang kedua, pelayanan kolaborasi, yaitu layanan yang dilakukan oleh bidan sebagai anggota tim yang kegiatannya dilakukan secara bersamaan atau sebagai salah satu urutan dari sebuah proses pelayanan. Kemudian pelayanan rujukan yang adalah layanan yang dilakukan oleh bidan dalam rangka rujukan ke sistem layanan yang lebih tinggi. Kemudian pelayanan konsultasi adalah kondisi tertentu bidan membutuhkan nasihat atau pendapat dari dokter atau anggota tim perawatan klien yang lain. Selanjutnya, tanggung jawab bidan dalam lingkungan praktis ada 4. Yang pertama, upaya perbaikan kesehatan lingkungan, di mana upayanya ini pencegahan dan pemulihan dengan melalui promosi kesehatan. Yang kedua, mengelola dan memberikan obat-obatan sederhana sesuai dengan kewenangannya. Yang ketiga, pengawasan penyakit yang timbul di masyarakat dan menggunakan teknologi tepat kebidanan. Yang ketiga, tanggung jawab bidan dalam legislasi. Legislasi adalah pembuat undang-undang atau penyempurnaan perangkat hukum yang sudah ada melalui serangkaian kegiatan sertifikasi atau pengaturan kompetensi dan lisensi atau pengaturan penyelenggaraan kewenangan. Adapun bentuk tanggung jawab bidan dalam legislasi ada 5. Yang pertama, melakukan uji kompetensi. Yang kedua, membuat surat tanda registrasi. Yang ketiga, mempertahankan kualitas pelayanan. Yang keempat, menerima tanggung jawab serta kewenangan yang dilimpahkan sebagai bidan. Yang kelima, meningkatkan profesionalisme sesuai dengan Permenkes 1464. Pendidikan minimal profesi kebidanan adalah D3. Dari penjelasan di atas dapat saya simpulkan bahwa sistem pelayanan kesehatan itu adalah sebuah konsep di mana memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Layanan bidan adalah tugas mandiri, yaitu layanan yang diberikan bidan secara mandiri. Bidan bertanggung jawab penuh akan tindakannya. Contohnya adalah menolong persalinan normal. Kemudian layanan kolaborasi adalah layanan yang dilakukan oleh bidan sebagai anggota tim yang kegiatannya dilakukan bersamaan. Contohnya ibu hamil yang disertai komplikasi hipertensi. Kemudian layanan rujukan, yaitu suatu sistem jaringan fasilitas kesehatan yang memungkinkan terjadinya penyerahan tanggung jawab secara timbal balik atas masalah yang timbul baik secara horizontal maupun secara vertikal. Contohnya adalah ibu hamil yang memiliki berat bayi yang berlebih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat untuk kita.